Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriang salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mengambil hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu Ana unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم Sesungguhnya ada sahabat-sahabat Nabi atau sahabat-sahabat Rasulullah, mereka telah meraut atau membawa pahala-pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidakkah Allah telah membuatkan bagimu apa yang kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih yang diucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang diucapkan adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap pujian, ucapan alhamdulillah yang diucapkan adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah lahul syarika lah lahul mulku hamduhu ala kulli syai'in, itu adalah sedekah. Wa amrin bima'rufin sadaqah. Memerintah dengan satu ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah.
melarang dari sebuah kemungkaran juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada air mani salah seorang di antaramu juga sedekah. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan di dalam melampiaskan syahwatnya itu ada pahala? Qal, Rasulullah bersabda, ara'aitum law wada'aha fil haram. Apa pendapatmu kalau dia letakkan di dalam yang haram? Yani dia melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Akana alaihi wizrun? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian juga apabila dia letakkan di tempat yang halal, maka baginya pahala. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa para sahabat mereka sangat bersedih atas perbuatan kebaikan yang tidak mampu mereka lakukan, yang bisa dilakukan oleh orang lain. Bersedih dia ketika dia melihat orang lain mampu melakukan, dia tidak bisa, terhalang. Bersedih. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat sangat tinggi antusias untuk mendapatkan pahala. Dia ingin mendapatkan pahala sebagaimana dilakukan yang lain, tapi ada uzur yang menghalanginya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang fakir sangat pengen, atau bisa juga dikatakan beriri hati, bukan dengan artian hasad, tapi beriri hati, pengen juga seperti orang-orang kaya. Ahlul dusur maksudnya adalah ahlul amwal, orang-orang yang memiliki harta. Dari mana iri hatinya? Mereka pengen juga mendapatkan pahala yang mereka dapatkan dari sedekah yang mereka lakukan dengan harta mereka. Tapi mereka sendiri, yakni yang fakir, dia tidak punya harta. Dia pengen. Lantas Nabi SAW mengajarkan kepada mereka akan perbuatan yang mirip, yaitu sama-sama sedekah, tapi bersedekah dengan apa yang mampu mereka lakukan. Kalau tadi dengan harta mereka ada fakir, nggak bisa. Lalu Nabi ajarkan sedekah yang mampu mereka lakukan. Apa itu? Ya, ini bertasbih, setiap takbir, setiap
tahmid, setiap tahlil, setiap amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah sedekah, nilai sedekah. Sampai pada maninya juga ada sedekah. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna fuqara al-muhajirin atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang fakir dari orang-orang muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang pertama tadi hadis dari Abi Dzar. Kalau ini adalah hadis Abu Hurairah. Faqalu dhahaba ahlud duthur bidarajatil ula wa na'imil muqim. Mereka mengatakan orang-orang kaya telah meraih dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Ini masuk surga. Faqal, lalu Nabi bertanya, "Wa ma dzak?" Apa itu? Kok bisa? Ya. Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Berarti sama dalam masalah ini. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bersedekah, tapi kami tidak bersedekah. Wa ya'tiqun wa la nu'tiq. Mereka mampu memerdekakan budak, kami tidak mampu memerdekakan budak. Yani mereka mengamalkan amalan yang kami tidak mampu. Yang kami mampu, mereka lakukan juga. Tapi mereka yang melakukan ini, kami tidak mampu. Maka dengan itu mereka lebih dahulu dan meraih pahala yang tinggi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Afalau allimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. Tidakkah aku beritahukan, aku ajarkan kepadamu akan sesuatu, dengannya kalian akan bisa mengejar orang yang telah mendahului kalian. Dengannya kalian bisa mengalahkan orang-orang yang datang setelah kalian. Dan tidak seorang pun yang bisa menjadi afdal dari kalian kecuali mereka atau dia yang melakukan apa yang kalian lakukan. Ya, kalau mereka lakukan juga apa yang kalian lakukan, nah podo sama nanti atau lebih lagi. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ya Rasulullah, ya kami pengen. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap penghujung atau setiap selesai solat sebanyak 33 kali. 33 kali. Qalu Abu Saleh, faraja'a fuqara' al-muhajirin ila Rasulillah. Abu Saleh mengatakan, orang-orang fakir dan muhajirin tadi kembali datang kepada Rasulullah, ngadu lagi dia. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Orang-orang kaya kita, kawan-kawan kita yang kaya, mendengar apa yang kami lakukan.
fafa'alu mithlahu. Mereka pun melakukan seperti apa yang kami lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Makna dari ini bahwa orang-orang fakir mengira bahwasanya tidak ada sedekah kecuali harus dengan harta. Dan mereka tidak mampu untuk itu. Lantas Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa seluruh amalan yang baik dan berbuat baik adalah sedekah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas kembali kita diingatkan bagaimana semangat para sahabat untuk mendapatkan pahala yang tinggi. Berpacu untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, bahwa tasbih dan takbir dan tahmid kita yang kita baca setelah setiap solat 33 kali itu akan bisa mengejar ketinggalan kita. Ya, sebagaimana Nabi katakan, tudrikuna bihi man qad sabaqakum. Dengannya kalian bisa memacu, mengejar orang yang telah dahuluan. Sedekah dengan harta, dengan sedekah tanpa harta ada dua macam. Sedekah dengan tanpa harta ada dua macam. Yang pertama, adalah di dalamnya tersentuhnya perbuatan baik itu kepada orang lain. Manfaat perbuatan baik itu dirasakan oleh orang lain. Maka perbuatan itu merupakan sedekah terhadap mereka. Sebagaimana dengan harta. Ketika kita berikan harta kepada mereka, manfaat bagi mereka. Begitu juga perbuatan yang kebaikannya dirasakan oleh orang lain, maka itu adalah sedekah terhadap orang itu. Dan boleh jadi hal itu lebih afdal daripada bersedekah dengan harta. Malahan kadang kita bersedekah dengan harta dibawa dalam maksiat. Agen biti boleh ke rokok. Agen biti kira mau minum. Tapi kalau berbuat baik kepada dia yang bukan dalam bentuk harta dan manfaatnya mereka rasakan, itu ada nilai sedekah. Seperti apa? Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada sedekah. Manfaatnya kepada orang kita nasihati untuk kita ajak kepada perbuatan baik, atau manfaatnya adalah kepada orang yang kita cegah dia dari kemungkaran. Kalau kita biarkan, dia dapat dosa. Ketika kita cegah dia tidak dapat dosa. Sedekah. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Gitu juga.
manfaatnya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Dan nahi mungkar adalah menahan orang, menghalangi orang, mencegah orang dari bermaksiat kepada Allah. Maka hal itu merupakan lebih baik dari sisi manfaatnya daripada harta. Begitu juga dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Berupaya untuk mendatangkan manfaat kepada manusia. Dan menghindarkan dari mereka hal-hal yang menyakiti mereka. Dan termasuk dalam hal ini adalah mendoakan kaum muslimin dan meminta ampunkan bagi mereka. Itu juga sedekah. Karena manfaatnya bagi mereka seakan-akan kita bersedekah dengan mereka. Subhanallah. Kalau kita begitu kita pikirkan, ya, begitu luas amalan yang bisa kita kerjakan. Tidak perlu kita berpikir saya baru bersedekah kalau saya punya harta. Maka yang perlu kita pikirkan bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kalau begitu, ada orang yang ingin konsultasi dengan kita. Kita luangkan waktu. Mendengar curhatannya. Kita berikan nasihatnya. Ya. Ada orang yang bakhil dengan waktu. Dia anggap bahwasanya ini akan tidak bermanfaat. Enggak. Ya. Dengarkan. Ketika kita mendengarkan keluhannya, kemudian kita nasihati, bermanfaat bagi dia, itu adalah sedekah kita. Maka kita bisa bersedekah dengan waktu, bisa bersedekah dengan pikiran, kita bisa bersedekah dengan hal-hal yang lain. Di antara bentuk jenis-jenis sedekah tanpa harta yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain tadi kita sebutkan kaful adha anin nas. Kita tidak menyakiti orang lain. Kalau yang tadi adalah amar nahi anil mungkar, berarti orang tadi melakukan sebuah kemungkaran, kita cegah. Sekarang dari bentuk sedekah kita adalah kaful adha anin nas. Tidak menyakiti orang lain. Fi sahihain, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Dzar, dari Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Apa amalan yang paling afdal? Qal al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal jihadu fi sabilihi, berjihad di jalan Allah,
Qultu fa ayyu riqabi afdal. Lalu aku bertanya, budak mana yang paling afdal aku merdekakan? Ya. Banyak budak nih. Tapi budak mana yang baik, yang paling afdal? Anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Yang paling berharga bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Itu yang paling afdal. Ada budak misalkan harganya 5 miliar misalkan. Yang lainnya receh-recehan. Sudah ini yang paling paling afdal. Ya. Qultu fa illam af'al. Kalau aku tidak melakukan itu. Ya. Tu'inu sani'an. Engkau bantu orang yang berbuat. Sani'an adalah orang yang berproduksi. Bantu orang yang dalam pekerjaannya. Dalam perbuatannya. Dia buat kue, bantu dia dalam buat kue. Ya. Au tasna'u li akhraq. Atau engkau berbuat kepada orang yang tidak mampu. Membantu orang yang tidak bisa, tidak punya keterampilan, kita bantu dia. Ya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'd al-amal. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku tak mampu melakukan sebagian dari perbuatan itu? Ya, saya nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mengajarkan orang yang tidak punya skill, saya ajarkan, saya tidak punya skill. Membantu orang sudah punya skill atau punya pekerjaan, saya juga tidak mampu. Tapi saya mau pengen pahala. Kan gitu ya? Qal takuffu syarraka an-nas fa innaha sadaqah. Engkau tahan keburukanmu dari orang lain. Yakni jangan menyakiti orang lain. Tahan keburukan kita ini. Mungkin keburukan kita dari mulut, mungkin keburukan kita dari tangan, mungkin keburukan kita dari apa, ya, yang bisa menyakiti orang, tahan diri kita itu. Jangan sakiti orang. Fa innaha sadaqah. Itu adalah sedekah. Jadi kalau gitu, diam aja di rumah. Berupaya untuk tidak menyakiti orang. Sedekah enggak? Sedekah. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang, lebih minimal kita tidak menyakiti orang. Kadang-kadang kita tidak bisa membantu orang, kita sakiti dia. Ya. Dengan omongan, dengan ucapan. Ya, apatah lagi kalau seandainya ada yang menyakiti ustaz. Enggak bisa membantu ustaz, tapi ustaznya disakiti gitu loh. Ulama disakiti. Dia enggak mampu membantu ulama. Sudah, kalau tidak mampu membantunya, jangan sakiti. Itu sudah nilai sedekah. Apalagi menyakiti orang-orang alim, orang-orang berpengaruh, itu berbahaya. Makanya sebagian ungkapan ulama adalah lahmul ulama'i masmum. Daging ulama itu beracun. Apa maknanya?
Kalau orang makan daging racun gimana? Memudaratkan dirinya sendiri. Ya. Ketika dia menggibahi ulama, menjatuhkan kedudukan ulama, itu adalah akan menjadikan dampaknya kepada dirinya sendiri. Sama dengan dia memakan daging yang punya racun. Kemudian juga ada dalam hadis yang sahih bahwa nafkah seseorang, kepala keluarga memberikan nafkahnya kepada keluarganya, itu adalah nilainya sedekah. Sementara itu adalah sebuah kewajiban. Di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sebuah dinar engkau nafkahkan atau infakkan di jalan Allah. Sebuah dinar yang engkau infakkan di dalam memerdekakan seorang budak. Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Ada 4 dinar. Kupiti dia giangka fisabilillah dan berdakwah. Kawan pergi dakwah, kita habis-habisin uang kita. Atau ke orang miskin, tapi kepada keluarga kita pilih itu. Ya, ditanya piti batang mai, dia piti kete. Dari sedekah-sedekah yang tadi atau pemberian uang harta tadi, apa kata Nabi? Afdaluha. Yang paling afdal itu adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang engkau berikan kepada keluargamu. Kenapa? Karena kita berikan kepada keluarga kita itu adalah wajib. Kepada yang lain itu hukumnya sunat. Wajib harus kita tunaikan. Maka ketika kita mendahulukan yang wajib dari yang sunat, itu sudah benar. Tapi terkadang bagi kita, sebagian kita mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Ketemu dengan koleganya babi abih, ya, mentraktirnya babi. Tapi kalau dengan istri, dengan anak, baitong. Ya, jangan balik. Tunaikan kewajiban kita kepada anak istri. Jangan kita berpikir sebagaimana sebagian orang berpikir bahwasanya itu rezeki kan Allah lah nanggung. Ya. Kini ambo tinggal mereka dan nanti Allah yang akan memberi rezeki. Itu enggak, itu berarti kita berlepas dari tanggung jawab. Di dalam hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali ya pembahasannya. Kemudian dalam Sahihain juga Bukhari Muslim dari Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw dabatun illa kana lahu sadaqah." Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tak seorang pun dari seorang Muslim yang menanam sebuah pohon, ya, yang menancapkan sebuah batang pohon yang ditanamkan, wa yazra'u zar'an,
Atau biji-bijian yang dia tanam, tanaman muda lah. Kalau gharasa tadi itu tanaman tua. Mangga, durian atau apalah, pohon kelapa. Atau ya zar'an itu adalah tanaman muda. Fayakulu minhu insanun. Lalu dari pohon tadi ada seorang manusia yang makannya. Au tayrun, atau burung yang memakannya, burung pipik makan. Enak. Au dabatun, atau binatang lain yang memakan. Kambing, sapi, kerbau. Kita tanam rumput, dimakannya rumput kita oleh kambing, oleh sapi, oleh kerbau. Ya. Illa kana lahu sadaqah. Kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Nah, kalau begitu ini motivasi bagi kita untuk memperbanyak. Tanamlah tanaman, pohon. Ya, kalau sekarang ini pohon kerambi yang awak ambil gini kok, siapa yang menanamnya? Kakek nenek wak dulu. Mungkin waktunya menanam, ya, alun pernah mereka mengambil buahnya, nih. Tapi gitulah yang menikmati. Pahala mengalir kepada mereka. Ya, kita punya buah-buahan, diambil orang sambil lewat dia, cinan celiaknya, ambilnya, dapat pahala. Ya, sampai burung yang memakannya dapat pahala. Binatang-binatang lain tupai makannya dapat pahala. Ya. Nah, jadi manfaat yang didapatkan oleh yang lain dari apa yang kita kerjakan itu bernilai sedekah. Jenis yang kedua dari sedekah, yang jenis yang pertama yaitu manfaat yang dirasakan oleh orang. Yang kedua, manfaat yang dia saja yang merasakan. Faedahnya untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Apa contohnya? Zikir. Ya. Zikir adalah bentuk sedekah juga yang bukan bernilai harta, ya, tapi manfaatnya qasir, pendek, hanya bagi pelaku saja. Kenapa tidak disebutkan di sini? Nabi tidak sebutkan sedekah, termasuk sedekah itu sholat, puasa, haji, ya, jihad. Karena Nabi SAW dalam menjawab pertanyaan orang fakir, orang fuqara tadi, yang mana mereka bertanya tentang apa yang bisa menandingi amalan-amalan orang kaya dengan hartanya. Ya. Maka Nabi berikanlah zikir tadi, yang lain-lainnya tadi. Ya. Adapun amalan yang wajib, sholat, puasa, jihad juga, haji, semuanya ikut serta. Orang fakir, orang miskin sama-sama melakukan. Kan tadi dikatakan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kami enggak ada. Atau dalam riwayat lain
yatasaddaqun wa la natasaddaq wa yu'tiqun wa la nu'tiq. Jadi lalu Nabi berikanlah apa yang bisa bernilai sedekah tapi tidak dari nilai-nilai amalan yang wajib tadi. Ya, bagaimana nilai yang amalan yang wajib? Ya tetap bernilai sedekah. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, ya tetap bernilai sedekah. Karena itu sama dengan zikir. Yaitu manfaatnya hanya bagi pelaku saja. Tapi kan tadi udah sama-sama. Nabi memberikan, sahabat menanya, memohon untuk ada tambahan. Maka Nabi memberikan yang bentuk tambahan. Dan terdapat banyak nas tentang keutamaan berzikir terhadap sedekah dan yang lainnya dari amalan-amalan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda, qala ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddati wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqahum a'naqakum. Nabi mengatakan, tidakkah aku beritahukan kepada kalian sebuah amal yang paling baik dan yang paling suci di sisi Rabbmu, di sisi Rajamu, dan yang paling tinggi di dalam derajatmu. Dia lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak. Dia lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Dan dia lebih baik lagi dari perang. Sehingga ketika dengan temu dengan musuh, kalian menebas kepala mereka, atau mereka menebas kepala kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Qal zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Ya, ini berzikir kepada Allah tidak ada tandingan amalannya. Lebih baik daripada sedekah itu sendiri. Ya, lebih baik daripada amalan-amalan yang telah disebutkan tadi. Di bagian dari sedekah apa? Menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Lebih baik daripada berjihad. Ya, lebih baik daripada lebih tinggi derajatnya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri sendiri dan kita semua perbanyak kita berzikir kepada Allah. Dan tentu zikir kepada Allah itu adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adzan dulu ya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita bacakan tadi, kita melihat bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang yang paling tinggi antusiasnya untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Dan yang paling terdepan pada seluruh kebaikan juga. Mereka adalah orang-orang yang saling pacu di dalam beramal soleh. Sebagian mereka sangat menginginkan agar mereka bisa mengejar orang yang telah dahulu mendapatkan pahala.
Oleh karena itu, orang-orang fakir dari sahabat tadi di mana mereka sama dengan orang kaya sama-sama sholat dan puasa, tapi orang kaya memiliki kelebihan, mereka pengen tidak ketinggalan. Sehingga Nabi SAW ajarkan kepada mereka akan perbuatan yang bisa menyamai orang-orang yang kaya tadi, yang menambah pahala mereka dengan harta mereka. Kemudian sedekah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang fakir dari sahabat-sahabat Nabi kita itu terbagi kepada dua sedekahnya, yang sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah manfaatnya sangat pendek, hanya pada dirinya sendiri. Ya. Maka itu adalah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Atau yang kedua adalah manfaatnya dirasakan oleh orang lain, ya, maka itulah nilai sedekah yang dia berikan kepada orang itu, seperti amar ma'ruf nahi munkar dan hal yang lain. Ya, termasuk juga adalah hubungan suami istri. Itu adalah nilainya adalah sedekah. Maka dalam hal ini juga kalau kita lihat wa fi bid'i ahadikum sadaqah, itu adalah subhanallah bagaimana Islam menilai itu ada sebuah ibadah. Tidak hanya sebatas pelampiasan syahwat semata, tapi itu adalah bernilai sedekah. Dan di sini juga bisa kita mengetahui bahwa sebuah perbuatan yang kita lakukan pada hal-hal yang baik, maka itu akan bernilai pahala. Makan kita misalkan. Kalau kita makan, kita niatkan adalah untuk mendapatkan kekuatan, kita dapat pahala juga. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan wa fi bid'i ahadikum sadaqah juga ini adalah bersabarnya seorang suami untuk melayani istrinya. Boleh jadi istrinya yang meminta, suami dalam keadaan ya letih, lelah, maka di situ dia bersabar. Dia niatkan adalah untuk memenuhi kebutuhan dari istrinya, ya, menjaga kehormatannya. Dan ketika dia meletakkan hal itu pada hal yang halal, ya, dia mendapatkan pahala. Dan inilah juga pahala bagi orang yang sudah menikah dengan orang yang tidak menikah, ya. Kemudian sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwa seorang manusia apabila dia melakukan hal-hal yang mubah, ya di situ walaupun ada unsur syahwat, ya, keinginan jiwa, nafsu. Tapi kalau dia dekatkan niat makan misalkan tadi, dia penuhi keinginan makannya, tapi dia niatkan untuk hal yang baik, maka dia dapatkan pahala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas yang lain adalah dorongan bagi kita untuk banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil.
bahwasanya itu adalah sedekah seseorang terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana zulm juga ada bagi dua. Zulm terhadap diri sendiri, zulm kepada orang lain. Zulm terhadap kezaliman terhadap diri sendiri yaitu apabila kita melalaikan kewajiban, melakukan maksiat, maka itu adalah zalim kita terhadap diri kita sendiri. Zalim kepada orang lain adalah menyakitinya, mengambil hartanya dan yang lainnya. Orang yang tidak mampu mengerjakan ketaatan karena ketidaksanggupannya, maka hendaklah dia memperbanyak amalan ketaatan yang mampu dia lakukan. Saya ulangi, orang yang tidak mampu melakukan ketaatan atau sebagian ketaatan disebabkan ketidakmampuan dia, potensinya tidak ada, maka hendaklah dia memperbanyak ketaatan yang dia memiliki potensinya. Zikir bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa dan banyak hal. Kemudian dalam hadis tadi juga dorongan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini adalah sedekah seorang muslim terhadap dirinya dan kepada orang lain juga. Faedah yang lain bahwasanya seorang manusia melampiaskan syahwatnya dengan niat yang baik, maka menjadi sedekah baginya untuk dirinya dan untuk pasangannya. Kemudian dari faedah hadis di atas juga adalah mendatangi seorang alim untuk meng-cross check perkataannya. Ya. Tathabbut. Sebagaimana datangnya para fuqara kepada Rasulullah SAW untuk mengkonfirmasikan kembali, ya, dari perkataan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis di atas juga faedah yang lain yang bisa kita ambil yaitu qiyas itu ada. Ya, qiyas ada. Apa itu qiyas? Menganalogikakan. Dia punya rukun, ya. Ada syaratnya. Dari mana hadis? Dari sisi hadis tadi mana qiyas? Yaitu Nabi mengqiyaskan dapat dosanya seseorang melampiaskan syahwatnya pada hal yang haram dengan dapat pahalanya seseorang melampiaskan syahwatnya pada hal yang halal. Perbuatannya sama, ya, tapi tempatnya berbeda, hasilnya berbeda. Berarti ada qiyas, ya, karena Nabi SAW menyerupakan, ya, adanya ganjaran bagi orang melampiaskan syahwatnya pada yang halal, sebagaimana adanya dosa bagi orang yang melampiaskan syahwatnya pada hal yang haram. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya qiyas ini ada, tapi ada aturan yang lain. Bahwa la qiyasa ma'an nusus. Kalau ada nas yang jelas, maka tidak perlu lagi ada qiyas.
Artinya tidak berlaku qiyas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk saya sendiri, untuk kita semua. Kita mendorong diri kita untuk perbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak nilai sedekah kita, walaupun kita tidak punya harta, tidak punya uang, tapi banyak potensi kita bisa bersedekah. Bersedekah kepada orang lain atau bersedekah pada diri sendiri. Ketaatan yang kita lakukan untuk diri kita, manfaat yang kita dapatkan untuk diri kita, itu adalah sedekah untuk diri kita. Dan memberikan faedah manfaat kepada orang lain, itu adalah sedekah kepada orang lain. Ya. Dan minimal setelah sebagaimana kita sebutkan, dibacakan tadi, yaitu mendoakan saudara kita, meminta ampunkan untuk saudara kita, itu adalah nilai sedekah. Dan tidak menyakiti saudara kita, artinya kita tidak ingin orang lain tersinggung, tidak ingin orang lain terganggu oleh kita, maka itu juga nilainya sedekah. Ya. Tambah lagi kalau seandainya sedekah harta banyak, ya, tidak hanya sedekah harta itu tidak mesti dengan uang. Tapi tadi menanam tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan yang kita miliki, ya, sampai bisa juga rumput, ya. Ya, kalau seandainya kita buatkan padang rumput khusus untuk, walaupun kita tidak punya sapi, tapi kita berikan padang rumput tengah lapang, orang melapihan jawinya di sini, Masya Allah, berapa pahala yang kita dapatkan. Ya, tidak perlu pakai mesin rumput, ya, tapi sapi mereka aja biarkan di situ, ya, dapat pahala kita. Ya, Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan, ya, sekali lagi bermanfaat. Kita lihat, kita masuk sesi tanya jawab. Kalau seandainya ada yang didiskusikan. Masih. Itu sama dengan orang al-haya' minal iman. Malu, rasa malu itu adalah iman. Ya, ketika memang sudah sifatnya pemalu, ya, dia itu dapat nilai iman dia, ya. Dan setiap apa kata Nabi SAW bahwasanya malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah tadi memang sifatnya baik kepada orang, ya, dan tidak pernah mau menyinggung orang gitu loh. Ya, bukankah Nabi juga mengatakan kepada Ibn Qais bahwasanya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu al-hilm wal 'anah. Ya. Yaitu bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Itu sudah sifat yang Allah Subhanahu berikan, ciptakan pada dirinya gitu loh. Nah, itu ada sebuah kebajikan dan akhlak yang baik, ya. Bukankah akhlak itu juga adalah berawal dia dari, ada akhlak itu terbagi kepada dua. Ada akhlaknya adalah ciptaan, memang sudah ada pada diri seperti itu Allah ciptakan. Ada yang memang ada dihasilkan dengan pelatihan, ya, muktasabah. Nah, ini kedua-duanya juga adalah nilainya akhlak. Jadi walaupun mungkin niatnya nggak ada, ya, orang yang biasa nyakiti orang kemudian dia tahan dirinya, itu ada nilainya rasanya, ya. Ada upaya dia untuk tidak menyakiti orang, gitu. Nah, sekarang ini kaffu adza itu kaffu adza anin nas juga menahan, bukan hanya saja kita tidak mau menyakiti orang, tapi sikap kita tidak menyakiti orang itu adalah mendapatkan nilai sedekah. Ya. Wallahu ta'ala. Mana yang lebih diutamakan, bersedekah atau berzakat kepada sesama kaum muslimin atau orang kafir niat dakwah agar masuk Islam?
Kalau kita lihat kepada mufadalah, yakni mana yang lebih afdal dari sisi ini, ya, lebih baik antara orang miskin yang butuh kita bantu, orang yang kafir, prediksi kita sangat kuat dia bisa masuk Islam, ya, maka ta'liful qulub, ya, mu'allaf qulubuhum ini lebih baik. Dari sisi apa? Dari sisi yang pertama, kita akan menyelamatkan dia dari api neraka, ya, karena dia masuk Islam, dia terselamat dari api neraka. Ya, kalau kepada orang miskin Muslim, ya, insya Allah dia sudah selamat juga dari api neraka, kan gitu kan. Nah, tapi dari nilai ininya akan lebih besar nilainya. Wallahu a'lam. Bila ada petani yang menanam padi, kemudian meracun dan memberantas hama seperti belakang dan ciput yang makan dari sekitar padi tadi, apakah termasuk juga menghalangi adanya nilai pahala sedekah kita? Belalang, ya. Sekarang belalang ciput itu pertama, apakah dia hama? Hama. Hama dia merusak tanaman. Ya, kalau kita biarkan, ya berarti kita menanam padi untuk hama. Ya, tidak menghasilkan jadinya, ya. Sementara kita menanamnya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Ya, kita racun juga tidak apa-apa, ya. Tidak berdosa karena itu bagian dari, ya, hama, ya. Bolehkah puasa Ayyamul Bid bulan ini 14, 15, 16 Zulhijjah besok? Ayyamul Bid itu adalah 13, 14, 15. Ya. Sementara Ayyamut Tasyrik adalah 11, 12, 13. Kita tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik karena dia adalah hari-hari makan dan minum. Berarti kita tidak puasa pada tanggal 13-nya. Lalu mana hari Ayyamul Bid? Tinggal 14 dan 15. Nah, salah satu hikmahnya kenapa kita puasa Ayyamul Bid itu kan berdasarkan hadis Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, di mana dia adalah orang yang bersemangat untuk berpuasa sampai setiap hari dia mau berpuasa. Kata Nabi, kalau kamu berpuasa cukuplah 3 hari dalam sebulan. Ya, 3 hari dalam sebulan, dan itu sama dengan puasa sepanjang tahun, karena amalan itu digandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu artinya kalau seandainya dimanapun kapanpun seseorang puasa 3 hari dalam setiap bulan itu sudah terpenuhi tujuan tadi, yakni puasa sepanjang tahun, karena amalan tadi lipat ganda menjadi 10 kali lipat. Lalu Nabi mengatakan, kalau seandainya engkau berpuasa 3 hari, maka lakukanlah, ya, 14, 15, 16 yang dimakan dengan Ayyamul Bid. Ya. Saya tidak mendapatkan dalil konkret, ya, apa fadilatnya. Ya, apa fadilatnya untuk Ayyamul Bid ini. Tapi Nabi SAW memberikan, kalau mau puasa 3 hari, puasalah pada Ayyamul Bid. Nah, kemudian bagi hari ini, ya tentu bisa kita lakukan 14-15 bulan ini, 14-15. Kalau mau 16 silakan. Selain dari 16 pun boleh. Sehingga terpenuhilah 3 hari dalam sebulan. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang hamba mengejar keutamaan ibadah tertentu tanpa meninggalkan hal yang lain? Semisal dalam sholat berjamaah mencari keutamaan saf sebelah kanan sehingga saf sebelah kiri terlalu timpang
ke kanan dan yang semisalnya. Nah, apakah ini termasuk kehuluan? Bagaimana mengatasi kehuluan dalam beribadah? Yang saya pahami wallahu alam dalam saf, Nabi mengatakan liyalini minkum ulin nuha ulil ahlam wan nuha. Hendaklah yang di belakangku atau yang berikut dariku itu adalah orang-orang yang berakal. Ya. Berikut dari Nabi itu mana? Kiri kanan. Belakangnya kiri kanan. Berarti di situ menjadi standarnya apa? Adalah standarnya mendekat kepada imam. Terjadi pendekatannya kiri kanan. Nah, dalam membandingkan ketika ini taruhlah di belakang orang untuk orang kedua dan orang ketiga, dekatnya dengan imam lebih dekat, sama-sama dekat ya. Mana yang lebih diutamakan? Bagian kanan lebih baik daripada yang kiri. Tapi sekarang yang kanan sampai sini tidak berimbang dan sini tinggal sedikit gitu ya. Nah, mana yang dekat dengan imam? Yang dekat, yang kiri yang dekat dengan imam gitu loh. Ya, maka ini walaupun tidak ada dalil yang konkretnya ya. Ya, yang kanan tentu lebih afdal daripada yang kiri. Tapi tidak juga menyebabkan tadi ghulu ya. Hadis Abu Dawud yang mengatakan bahwasanya imam tawassutul imam itu di tengah-tengah, hadisnya tidak kuat. Ya, akan tetapi seiring dengan makna tadi, Nabi ya adalah diikuti oleh orang yang di belakang Nabi itu adalah orang-orang yang sudah dewasa ya daripada jamaah. Jadi yali itu adalah yang berikut dengan Nabi. Ya, kalau misalkan ini di belakang tiga ini ya di sini mendekat dia kepada imam. Nah, maka kita menyambung saf kedua juga adalah dari dekat imam. Orang memikirnya bahwasannya saf di kanan lebih utama, akhirnya dia memulai safnya dari ujung kanan. Itu juga adalah sebuah kekeliruan ya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang muslim yang hanya mau menerima sedekah, bahkan menerima sedekah dan tidak pernah mau untuk ikut bersedekah? Jadi maksudnya dia adalah seorang miskin berarti ya. Atau ya orang miskin. Dia pengennya bersedekah saja, menerima sedekah tapi tidak mau bersedekah. Subhanallah. Kalau dia mau hilang kemiskinannya, maka hendaklah dia bersedekah. Kalau mau dia menjadi orang kaya, bersedekahlah dia. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam anfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku berinfak kepadamu. Ya. Kalau kita lihat sebuah etnis yang sangat suka memberi, ya, sehingga dia memberi amplau. Yakin mereka semakin dikasih semakin banyak datangnya. Ini ada hadis yang mengatakan, hadis qudsi lagi. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku berinfak. Semakin kita berinfak, semakin kembali Allah semakin berinfak juga ke kita. Ya. Dan belum ada sejarah orang yang banyak berinfak jatuh miskin. Belum ada. Yang terjadi adalah semakin banyak berinfak, semakin banyak hartanya. Ada sebuah kisah dibawakan oleh seorang, bisa dikatakan dai dari Arab Saudi. Waktu itu dia datang ke tempat kita. Dia
mengisahkan tentang keutamaan sedekah. Waktu itu Syekh bin Baz masih hidup, rahimahullah ta'ala. Ada orang yang membutuhkan bantuan datang kepada Syekh. Syekh, subhanallah, sangat banyak orang yang datang meminta bantuan kepada Syekh. Lalu Syekh sampai kepada stafnya. Kata Syekh, tolong hubungi si fulan. Ya, ini ada orang yang butuh. Kata stafnya, Syekh, janganlah kita minta ke si fulan lagi. Sudah sering sekali kita memintanya. Ya sudah, kata Syekh, cari yang lain. Akhirnya dapat, kemudian dikasih kepada orang tadi dan selesai. Beberapa hari setelah itu orang tadi mendengar adanya orang yang datang kepada Syekh dan Syekh tidak mau meminta kepada dia. Lalu dia bilang, Syekh, kenapa kenapa Anda tidak meminta kepada saya? Kata Syekh, kami sudah terlalu memberatkan kepada Anda, ya, dan sudah sering kami minta kepada Anda. Katanya, tidak ada yang memberatkan Syekh. Setiap uang yang kami berikan kepada Syekh untuk membantu orang lain, datang lebih banyak lagi. Jadi tidak ada yang memberatkan. Ya, nah, itu fadilat atau keutamaan dari mendatangkan rezeki. Lalu mungkin ada yang berkatakan, kemana saya bawa sedekah? Saya uang aja saya nggak dapat, nggak ada gitu loh. Sedekah itu tidak perlu banyak. Sedekah, kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan, inna ahabbil amal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu walaupun dia sedikit. Kemudian Nabi mengatakan, ma min ayyamin yusbihu fi'il ibad illa malakan yanzilan. Tidak ada hari di mana manusia pagi hari bangun kecuali dua malaikat turun. Wa qala ahaduhuma, salah satu di antara mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak pengganti dari hartanya. Lalu waqala al-akhar, yang kedua dia mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya kehancuran. Nah, kita mau pengen doa yang mana nih? Doa malaikat pertama atau doa malaikat yang kedua? Pagi hari kita sudah bersedekah, mungkin ke masjid, mungkin ada orang yang kita bantu, ya. Pagi hari itu ada yang perlu kita sarapan kita beri, itu kan sedekah. Ya, mau sedekah misalkan 2000 bisa, tapi tetap juga bersedekah. Nah, jangan lupa juga kalau bisa kita bersedekah untuk orang tua kita juga. Ya, anggaplah orang tua kita misalkan kalau dia hidup dan tinggal dengan kita, punya living cost nggak? Punya biaya hidup nggak? Punya. Berapa kira-kira biaya hidupnya? Taruhlah biaya makannya 5.000, 5.000, ya 15.000 setiap hari. Coba kita sedekahkan 15.000, ya, atau 5.000 deh, 5.000 untuk ibu kita, 5.000 untuk ayah kita, 5.000 untuk diri kita sendiri. Setiap hari kita bersedekah gitu. Orang tua kita dapat, kita pun dapat, dan itu tidak membebani. Ya, continue itu adalah tentu yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.